Rising was hell high all the time. My soul is tormented by succubus. All the seas for the searching for the way and speed. Feeling of this, just got music, no one sees. Sobatku Narukoto, apa kabar nih kalian semua? Oke. Akhirnya gue berhasil membuat satu konten lagi yang pastinya merupakan ciri khas dari channel Narukoto, yaitu rekomendasi donghua terbaik nih, part 4 yang bisa kalian nikmati. Oke, bagi teman-teman yang belum melihat part sebelumnya, yaitu part 1, part 2 dan part 3, teman-teman bisa nih traveling menuju ke channel Narukoto dan cek videonya. Oke sobatku Narukoto, langsung kita gas. Yang keenam adalah Magic Save of Fire and Ice. Mimi Narukoto merekomendasikan donghua ini untuk kalian itu karena donghua ini cukup menarik dari segi ceritanya cuy. Tokoh utama dalam donghua ini mempunyai kemampuan yang unik yang tidak dimiliki oleh banyak orang di cerita donghua ini cuy. Tokoh utama dalam donghua ini bernama Nianbi. Ia adalah seorang anak dari penyihir es dan api. Nian ini juga termasuk unik nih guys, karena ia mewarisi kedua elemen dari orang tuanya, yang umumnya setiap orang hanya menggunakan atau hanya bisa menggunakan satu elemen saja, namun si Nian ini bisa menggunakan lebih dari satu elemen. Di awal cerita, suatu hari ibu Nian akan melakukan ritual di kerajaan es, dan di situ mungkin ibu Nian mengorbankan dirinya untuk menjadi raja es selanjutnya. Hanya saja ibu Nian sebenarnya tidak mau untuk melakukan itu guys, karena ia akan kehilangan keluarganya. Mungkin bisa jadi ia akan lupa diri atau lupa ingatan dan akhirnya melupakan keluarga yang saat ini ia sayangi gitu ya. Di sini ayah dari Nian tidak tinggal diam nih cuy. Ia bersama Nian berusaha menyelamatkannya. Namun sayangnya kekuatan prajurit es ini cukup kuat dan membuat ayah Nian kewalahan. Hingga saat ibu Nian hampir berhasil diselamatkan, datanglah Raja Es yang saat ini, dan seketika ayah Nian kalah telak dari Raja Es tersebut. Sayangnya di sini orang tua Nian harus terbunuh oleh Raja Es, dan ibu Nian harus berkorban demi menyelamatkan suami dan anaknya. Selanjutnya ayah Nian juga berkorban untuk menyelamatkan Nian. Waduh, ini sayang banget. Kasian banget cuy, anaknya jadi anak yatim piatu cuy. Ketika Nian dilempar ke lokasi lain, ia bertemu seorang kakek tua. Ternyata kakek itu merupakan seorang koki legendaris yang mendunia nih cuy. Bahkan ia dijuluki koki nomor 1 di donghua ini. Di donghua ini keberadaan koki cukup dicari, karena dengan memakan masakan yang tepat dari koki yang tepat, kekuatan sihir para petarung akan bertambah pesat. Menariknya, Nian di sini diajarkan teknik memasak oleh kakek itu. Awalnya Nian merasa tidak tertarik nih cuy, karena ia ingin fokus dengan kekuatan sihirnya. Namun ia berubah pikiran karena saat ia merasakan masakan kakek tua itu, kekuatan Nian seketika bertambah pesat dan kultivasinya berkali-kali lipat bertambah cepat. Akhirnya Nian mau untuk menjadi murid dari kakek tersebut. Bayangkan saja nih guys, seorang penyihir unik yang mempunyai dua elemen sekaligus, dan ia mampu membuat masakan buff yang sangat bagus untuk dirinya sendiri. Wah, akan sangat jarang ada di dunia pada donghua ini, dan akan sangat sulit pasti dikalahkan. Selanjutnya kita langsung aja kita bahas yang nomor 5 nih cuy. Nah, donghua yang gua rekomendasikan nomor 5 ini berjudul The King of 10,000 World.
Donghua ini tidak kalah menarik nih sobat Narukamaku, karena di sini kita akan disuguhkan alur cerita yang menarik dan karakter-karakternya yang unik. Ya pastinya mempunyai grafik yang lumayan cuy. Donghua ini bergenre martial arts dan mengangkat alur cerita bertema From Zero to Hero. Tokoh utama Donghua ini bernama Nie Tian, seorang pemuda yang dirawat oleh kakek dan bibinya. Ibunya meninggal saat Nie Tian masih kecil, dan ayahnya entah pergi kemana cuy. Nie Tian berada di suatu klan yang dipimpin oleh kakeknya sendiri. Nah, di sini suatu hari Nie Tian direndahkan oleh salah satu murid kebanggaan dari klan tersebut, dan akhirnya semua murid lainnya juga ikut merendahkan dia. Nie Tian bukan seorang yang culun dan menurut ketika diejek dan direndahkan. Tian malah menantang murid itu untuk adu tanding. Namun di sini perbedaan kultivasi atau kekuatan mereka berbeda jauh. Tian terlalu tertinggal, maka dari itu ia sering diremehkan oleh teman-temannya. Saat pertandingan, Tian selalu terkena serangan bertubi-tubi, namun ia tetap bangkit lagi dan lagi. Saat serangan terakhir diarahkan ke Tian, entah datang dari mana, tiba-tiba Tian mengeluarkan kemampuan yang bahkan ia sendiri tidak tahu dari mana kemampuan itu. Akhirnya murid kebanggaan itu tersungkur dan tak berdaya, serta muntah darah. Semua tercengang melihat itu, termasuk Nie Tian sendiri cuy. Dia bingung sendiri dengan kekuatannya. Di sini ketua kedua yang kontra dengan Nie Tian tidak menerima kekalahan muridnya. Tian lalu diserang olehnya cuy. Dan untungnya kakek Tian bisa dengan mudah menghalau serangan itu. Jika tidak, Tian pasti sudah kehilangan kemampuan kultivasinya selamanya. Di sini Tian diminta pertanggungjawabannya atas kelakuannya yang melukai murid lainnya hingga muntah darah. Padahal itu semua bukan salah Tian sepenuhnya. Memang bangke sekali nih ketidakadilan itu ya. Akhirnya Nian diminta untuk diasingkan ke suatu daerah yang menyeramkan. Namun demikian, sang kakek lebih memilih untuk mundur dari jabatannya menjadi ketua dan diserahkan ke ketua kedua supaya Tian dapat diampuni. Setelah itu, Tian mulai mencari tahu apakah sebenarnya yang berada di dirinya ini. Mimin di sini juga penasaran nih guys, akan ending sebenarnya dari Donghua ini. Apakah kekuatan itu yang akan membuat Tian menjadi penguasa di masa depan seperti judul dari Donghua ini, yakni The King of 10,000 Words. Oke, sobatku Naruto, akhirnya kita sampai pada nomor 4 nih, pada Donghua part keempat, rekomendasi versi Naruto. Nah, di nomor 4 ini gua punya Zhu Tianji. Donghua ini tergolong masih fresh juga nih guys, karena baru dirilis pada awal bulan di tahun 2022. Genre dari Donghua ini sendiri adalah action, adventure, dan fantasi. Nah, di awal ceritanya diperlihatkan seorang pemuda yang berusaha menyegel kekuatan yang paling jahat di Donghua ini, yakni kekuatan dari Raja Iblis atau biasa dibilang Kaisar Abis. Pemuda tersebut bernama Lin Fei. Guru dan keluarga besarnya dibantai habis nih oleh Kaisar Abis tersebut, dan hanya tersisa dia seorang. Kemudian dengan segala kekuatan yang masih ia miliki, ia berusaha untuk menyegel sang Raja Abis, meski ia harus musnah pada akhirnya. Jurus segel yang ia gunakan ini tidaklah gratis. Jadi segel ini membutuhkan pertukaran jiwa dari sang pemakai jurusnya. Jadi ia mengorbankan dirinya untuk menyegel si Kaisar Abis tersebut. Nah, pasca kematiannya, ternyata ia dilahirkan kembali di zaman yang lebih modern. Ia dilahirkan kembali ke dalam tubuh seorang pemuda yang sudah sekarat dan harusnya sudah meninggal karena dibully nih cuy. Nah, dengan pengalaman dan otak pintar si Lin Fei di kehidupan sebelumnya, ia merubah karakter dari bocah itu 360 derajat. Jadi bocah yang awalnya dikenal sebagai penakut dan payah itu sekarang menjadi seorang yang sebaliknya. Saat Lin Fei menghadiri suatu acara, datang seorang pemuda yang ternyata ia adalah si pembunuh tubuh
yang saat ini ditempati oleh Lin Fei. Nah, siapa sangka nih pembunuh itu wajahnya sangat mirip dengan si Kaisar Abyss di masa lalu. Nah, gimana nih guys? Ingin tahu gimana kelanjutannya? Kalian bisa tonton sendiri nih guys ya. Keren banget pastinya. Oke, sobatku, selanjutnya nomor 3. Kita bisa bilang ini keren banget donghua ini, dan gua sampai sekarang masih terus menonton ini dan menunggu-nunggu kelanjutannya. Yap, donghua ini bernama Dragon's Disciple. Donghua ini mempunyai cerita yang sangat menarik dan pastinya grafiknya itu aduhai banget anjir. Donghua ini terbilang cukup baru nih cuy, karena baru dirilis pada bulan Januari 2022 kemarin. Gua membuat audio recording ini. Buat kamu yang suka alur donghua from zero to hero, wah pas banget nih untuk melihat donghua ini cuy. Gua rekomendasikan banget bagi kalian yang suka alur cerita from zero to hero. Cerita dari donghua ini diawali dengan seorang pemuda cupu yang masih duduk di bangku SMA, yakni Wang Chao. Ia dikenal sebagai pengecut di sekolahnya dan selalu menjadi target penindasan oleh semua murid di sekolahnya. Memang ya, kalau di sekolah itu tidak cukup hanya pintar saja jika ingin disegani oleh teman sekitar. Nah, Wang Chao ini setiap harinya selalu dipalak oleh preman sekolahnya. Ia sebenarnya sudah geram. Pernah ia mencoba untuk melawannya, namun hanya sampai kuda-kuda, lalu ia dipukul malah langsung jatuh dan tersungkur. Chao gimana sih lu? Hingga pada suatu hari ia melihat seorang wanita cantik dan seksi sedang latihan bela diri. Sebenarnya Wang Chao sudah sering melihat orang latihan bela diri di setiap perjalanan ia menuju ke sekolah setiap pagi. Namun ia merasa ada perbedaan dari latihan wanita ini dengan latihan orang-orang yang pada umumnya ia lihat setiap hari guys. Ia merasa jurus-jurus yang ia lihat dari wanita seksi itu mempunyai power yang sangat kuat. Wanita cantik tersebut bernama Tang Zichen. Entah dari mana ia belajar bela diri yang pastinya ia sangat kuat cuy, dan tak terkalahkan sampai saat ini. Zichen sudah sering mengalahkan para petarung yang dikirim untuk membunuhnya. Saat pertemuan pertama Wang Chao dengan Zichen, awalnya Zichen tidak menghiraukan Wang Chao hingga Zichen melihat Chao sedang menyelamatkan orang yang sedang ditindas. Kemudian ia malah balik ditindas hingga didatangi oleh polisi. Kasihan Chao. Dari situ nih guys, Zichen mulai sedikit tertarik dengan Chao. Di hari kedua saat Chao melihat Zichen, Chao mencoba menirukan gerakan Zichen. Disitulah Zichen mulai memperhatikan Chao. Kemudian Chao meminta untuk dijadikan murid oleh Zichen. Wah, kalau gurunya kayak gini sih, Miminaru juga mau woi jadi murid woi. Saai lu min. Nah, selanjutnya bagaimana perkembangan Chao dalam latihan bela diri dengan Zichen? Apakah ia mampu membalaskan dendamnya dan menjadi orang yang paling kuat setelah Zichen? Nah, kalian bisa tonton sendiri ya guys, donghwanya pastinya mantap banget. Gua aja sampai ketagihan cuy. Oke sobatku Naruto, oke kita lanjut lagi ke rekomendasi donghua part 4 yang nomor 2. Jadi sekarang kita masuk ke runner up nih cuy. Jadi di sini gua akan bahas atau gua akan rekomendasikan di runner up ini adalah si Shinji, atau bisa dibilang Story of Monkey King. Untuk donghua ini Miminaru cukup suka nih untuk jalan ceritanya dan grafiknya juga. Nah, sebelumnya juga Mimin sudah pernah membahas animasi atau donghua si Shinji ini guys. Namun si Shinji ini belum Mimin masukkan ke list donghua rekomendasi nih sob. Jadi gua akan coba masukkan dia ke rekomendasi di part 4 ini ya cuy. Donghua ini memiliki kelebihan yang cukup banyak nih, mulai dari segi ceritanya yang menarik hingga grafiknya yang mantap punya. Cerita dari donghua ini pastinya kalian sudah tidak asing lagi, apalagi jika berbicara tentang Monkey King atau Wukong. Donghua ini diadaptasi dari cerita zaman dahulu tentang seorang manusia setengah kera
yang mempunyai ilmu yang sangat sakti, bahkan berani mengobrak-abrik istana langit yang isinya para pendekar terkuat di Donghua ini. Seperti halnya cerita yang sudah sering kita dengar tentang pengambilan kitab suci ke barat demi kemakmuran umat manusia. Namun pada Donghua ini meskipun penokohannya sama, tetapi cerita yang diangkat berbeda nih cuy. Karena kisah di Donghua ini sudah bukan mengambil kitab suci ke barat lagi, melainkan Donghua ini menceritakan kisah setelah pengambilan kitab suci tersebut. Ternyata pada Donghua ini kitab suci itu berbentuk bunga teratai yang memancarkan sinar nan indah. Namun sayangnya setelah kitab suci ini diambil, bumi bukannya semakin membaik, malah semakin bertambah hancur. Karena raja dari istana langit mengingkari janjinya. Ia hanya memanfaatkan kepolosan Tong Samcong untuk kepentingan pribadinya. Karena dengan menyatukan energinya dengan kitab suci ini, itu akan membuatnya menjadi tak terkalahkan atau bisa menjadi abadi selamanya cuy. Akibatnya banyak kehancuran, bahkan tokoh utama yang kita nanti-nanti di awal cerita dikisahkan ia telah meninggoy. Ya ini Sun Wukong. Sayang banget nih Sun Wukong di sini awal-awal diceritakan meninggoy cuy. Gimana ya, jagoanku dari kecil nih, masa bisa-bisa yang diceritakan meninggoy dari awal woi. Namun itu semua karena jebakan dari istana langit. Ternyata Sun Wukong tidaklah benar-benar mati sepenuhnya nih. Jiwanya hanyalah dikurung di dalam penjara bawah laut. Dan jika jiwanya dilepaskan, ada kemungkinan Wukong bisa bangkit kembali. Lalu apakah Samcong dan kawan-kawannya mampu melepaskan sang legendaris? Nah kalian tonton sendiri ya sob, ceritanya asli di banyak tokoh-tokoh yang belum kita jumpai kekuatan sesungguhnya di cerita-cerita yang emang pernah kita dengar sebelumnya. Nah, akhirnya kita sampai pada urutan pertama part 4 rekomendasi Donghua versi Narukoto. Oke, di sini yang pertama gue persembahkan yaitu Donghua dengan judul Perfect World. Oke, Donghua ini bener-bener gila sih cuy. Kok bisa Donghua sebagus dan semulus ini baru gua bahas atau gua rekomendasikan di part 4? Iya nih ya. Kenapa ya? Karena menurut Mimin terlalu banyak Donghua yang bagus, jadinya gua jadikan Donghua ini di urutan pertama di part 4 aja nih. Karena kalau gua bahas yang bagus-bagus semua dari awal, sepertinya tidak layak untuk dijadikan urutan hingga ke-6 ya. Donghua yang bagus-bagus itu. Jadi gua pisah-pisahin dan Perfect World gua pilih untuk masuk ke rekomendasi part 4 di Narukoto. Oke, sekarang kita akan bahas jalan ceritanya dulu nih cuy. Jadi Donghua ini memiliki cerita yang jelas dan tentunya masalah grafik wah gak usah diragukan lagi ya cuy ya. Mulus habis dan benar-benar hampir nyata. Bahkan gua sempat bingung bagusan mana antara grafiknya Battlethrough The Heaven atau grafiknya Perfect World. Karena sampai saat ini gue sebelum nonton Perfect World, grafik Donghua terbaik masih BTTH ya. Dari semua Donghua yang udah pernah gua tonton. Mungkin karena jalan cerita dari BTT juga bagus ya selain dari grafiknya yang bagus juga. Namun ternyata masih ada nih yang bisa menyamai dan hampir menyaingi mungkin secara grafiknya ya cuy ya. Jadi Donghua ini mengisahkan tentang seorang bocah yang terlahir dengan tulang sempurna tingkat tinggi dan hanya ada satu dalam beberapa ratus tahun. Anak yang terlahir dengan kelebihan ini pastinya akan mempunyai masa depan yang amat sangat cerah dan menjadi penguasa kelak di masa depan. Anak ini terlahir dari seorang pendekar kerajaan. Jika tidak salah ibunya merupakan anak dari raja di Donghua ini guys. Nah kemudian anak yang masih balita ini ditinggal sendirian di kerajaan dikarenakan orang tuanya sedang melaksanakan suatu misi rahasia dari kerajaan. Balita ini dititipkan kepada bibinya yakni adik dari ibunya. Awalnya biasa saja hingga bibinya mengetahui bahwa anak dari kakaknya mempunyai kelebihan yang sangat langka. Akhirnya ia membuat rencana busuk untuk mengambil paksa tulang tingkat tinggi dari tubuh anak ini. Tujuannya untuk diberikan kepada tubuh anaknya yang saat ini sedang lumpuh. Namun meski lumpuh, anak bibi ini mempunyai kelebihan di matanya. Matanya memiliki kekuatan yang mampu melihat dengan jelas sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa.
Dan konyolnya rencana itu berhasil anjir. Mimin juga nggak nyangka nih bakal berhasil loh anjir. Jadi biasanya pasti ada aja toko yang menggagalkan rencana semacam ini cuy. Ternyata pas Mimin tunggu-tunggu toko itu nggak hadir anjir. Setelah itu tentunya orang tua dari balita yang menderita itu sangat tidak terima dan mengamuk di kerajaan. Namun di sini sang raja malah memihak kejahatan si Bibi. Ya akhirnya balita dan kedua orang tuanya ini pergi meninggalkan kerajaan dan menjadi buronan kerajaan. Nah kalian tenang aja sob, meski tulang murninya diambil, bocah ini tidak patah semangat. Ternyata masih ada kesempatan untuk mengembalikan tulang tingkat tinggi itu. Karena tubuh yang memiliki tulang tingkat tinggi dari lahir, meski tulang itu diambil, ia akan tetap bisa tumbuh kembali asal pemiliknya mengerti cara menumbuhkannya. Lalu apakah bocah ini berhasil mengembalikan takdir baiknya yang sempat terpuruk? Nah kalian bisa tonton sendiri kelanjutan ceritanya. Donghua ini gua rekomendasikan banget nih untuk kalian tonton cuy. Oke sobatku Narukama, itu dia rekomendasi Donghua part 4 yang bisa Mimin Naru bahas untuk konten kali ini. Tunggu konten Mimin Naru berikutnya. Oke sobatku Narukama, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini jika kalian suka, dan support Narukoto supaya Mimin Naru dan tim lebih semangat untuk upload dan membuat video untuk kalian semua. Thank you so much, bye bye. Ya.